Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsya Alisya Wardano dengan NIM 2023081038 Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil proyek ujian saya. Nah, di tampilan ini awal tampilan dari profil mahasiswa ini adalah biodata. Nah, di dalam profil mahasiswa ini terdapat foto profil saya dan nama di sini profil mahasiswa. Ini codingan saya. Saya taruh foto dan profil mahasiswanya di bagian header. Nah, di sini saya menggunakan image search. Ini foto saya. Lalu di sini ada profil mahasiswa, saya menggunakan H2. Lanjut lagi di bagian nav-nya di biodata pendidikan pengalaman ini saya menggunakan codingan seperti ini. Jadi saya di sini menggunakan show content. Nah, saya menggunakan one click. Nah, scriptnya seperti ini. Nah, jadi ketika dia konten itu muncul, konten sebelumnya akan ditutup. Nah, dia menggunakan function show content ID. Jadi dia menampilkan konten berdasarkan ID-nya. Oke. Jadi di sini saya menggunakan dokumen get element by ID. Nah, di sini saya lanjut lagi. Di dalam biodata ini saya isi NIM, nama, agama, tanggal lahir dan tempat lahir saya seperti ini. Ketika saya klik biodata, dia akan menampilkan biodata berdasarkan ID-nya. Di sini saya menggunakan ID biodata. Di sini biodata saya namakan ID biodata agar nanti ketika diklik dia akan muncul biodata saya. Nah, di sini isi biodata saya. Lalu lanjut lagi ada bagian aside. Nah, di dalam bagian aside ini saya codingan saya seperti ini ya. Jadi aside di sebelah kanan ini terdapat hobi, traveling, otomotif dan lain-lain. Lalu ketika saya klik pendidikan, dia akan berubah dan akan menutup konten sebelumnya karena tadi menggunakan get element by ID. Nah, di sini ada pendidikan saya. Ini ketika saya klik pendidikan, saya menggunakan ID pendidikan. Lalu ketika diklik pendidikan, dia akan menampilkan seperti ini. Lanjut lagi, saya klik pengalaman, muncul organisasi, divisi, dan tahun di sini. Nah, ini codingan saya, pengalaman. Oke, saya menamainya ID-nya pengalaman. Ketika nanti diklik, dia akan mengambil pengalaman. Oke, saya lanjut lagi ke yang lainnya, keahlian. Nah, dalam keahlian ini saya terdapat dua isi, soft skill dan hard skill. Nah, saya gunakan ID keahlian. Ketika dia mengambil keahlian di sini, dia akan menampilkan ID keahlian dan isinya seperti ini. Nah, lanjut lagi ke publikasi. Nah, di publikasi terdapat tentang dan tahun pembuatan. Codingannya seperti ini. Oke. Nah, di bagian footer saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi ini bagian sosmed saya, Instagram dan Facebook. Terdapat di sebelah kiri, copyright di tengah, dan slogan atau lain-lainnya ada di sebelah kanan. Ini saya namai UTS PIBS Profil Arsya. Oke. Jadi saya akan menunjukkan style saya di sini. Style saya di sini menggunakan 25, 75 dan 25 lagi. Kenapa? Saya bedakan nav dan saya satukan menjadi satu kontainer nav dan section karena ketika dia nanti ditampilkan di iPad secara landscape, aside akan berubah ke bawah. Nah, jadi style CSS saya seperti ini. Saya memberikan nav sebanyak 25%. Ini untuk tampilan defaultnya saya tampilkan 25%, lalu aside-nya 25% dan section-nya 75%. Nah, jadi ketika nanti saya
menggunakan seri iPad Pro dengan cara landscape, nah dia secara otomatis aside-nya menuju ke bawah nav dan section. Nah, ini caranya saya menggunakan media. Nah, di sini saya menggunakan media untuk untuk height 1024 di sini. Nah, height saya yang 1024 terdapat di sini. Nah, saya patenkan height-nya itu 1024, orientationnya landscape. Nah, jadi ketika kontainer, itu di dalam kontainer, kelas kontainer itu terdapat nav, section, dan aside. Nah, ketika dia jadi satu, dia akan bertumpuk. Nah, bagaimana caranya ketika nav dan section ini menjadi satu? Saya menjadikan satu class. Nah, jadi di dalam satu class itu dia akan menyatu, tetapi yang aside-nya dia di sebelah bawah karena flex direction-nya itu berupa kolom. Oke, kita lanjut lagi. Di sini dimension untuk iPhone SE seperti ini, lalu untuk iPhone 14 Pro Max seperti ini. Ini biodata, pendidikan, pengalaman. Nah, untuk iPad mini ini seperti ini, ketika di landscape dia seperti ini. Lalu lanjut lagi ke iPad Pro. Nah, iPad Pro untuk portraitnya seperti ini, dan ketika di landscape seperti ini. Oke, itu tampilan yang telah saya buat. Lanjut, terakhir untuk memasukkan file saya ke repository GitHub. Nah, saya akan buka GitHub di sini. Lanjut, saya akan buat repository baru untuk UTS PIBS. Oke. Di sini saya namakan UTS PIBS. Oke, ada ya. Nah, di sini kita centang add a readme file. Lalu kita klik repository. Nah, repository saya sudah jadi. Sekarang kita akan add file. Kita akan upload files. Nah, saya cari dulu file saya. Jadi file saya itu terdapat di dokumen. Saya beri nama UTS PIBS. Nah, ini dia. Saya drag ke sini, lalu saya drop ke sini. Oke, tunggu sebentar. Ini lagi di-upload. Uploading to all files. Nah, ketika sudah seperti ini, kita klik commit change. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terdapat file UTS PIBS saya. Kita buka. Nah, di dalam sini saya memang terdapat 4 file, yaitu ada 2 gambar dan 1 indeks HTML dan 1 lagi style CSS. Oke, jadi sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.